Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu tanggal 7 September tahun 2025. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul The Role of Grace in Repentance. Fungsi daripada kasih karunia di dalam pertobatan. Mari kita awali dengan doa. Bapa yang Maha Pemurah, Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang, tuntun kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, tuntun hamba-Mu untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya, menerima kebenaran firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9 akan saya bacakan untuk kita sekalian. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Dia berbicara tentang hati. Dari luar kita tidak dapat lihat. Hanya Tuhan dan orang yang bersangkutan sepemilik hati yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Konsep pertobatan merupakan inti dari teologi Kristen. Namun hubungannya dengan anugerah, dengan grace, dengan kasih karunia, seringkali menjadi titik kesalahpahaman yang mendalam. Dalam pemikiran umum, pertobatan seringkali dibingkai sebagai tindakan yang berat dan diinisiasi sendiri. Sebuah perjalanan perbaikan diri dan penyesalan yang melelahkan yang harus dijalani seseorang untuk mendapatkan pengampunan Allah. Ini pandangan umum dari dunia. Nah, perspektif ini menempatkan beban sepenuhnya pada usaha manusia, menggambarkan pertobatan sebagai prasyarat untuk menerima kasih karunia Allah yang tak layak diterima. Ya. Jadi dalam pandangan dunia kita harus bertobat terlebih dahulu, berusaha sekuat tenaga baru kita mendapatkan kasih karunia. Ini pengertian yang salah. Ini pengajaran yang salah. Ya. Yang benar itu adalah kita menerima kasih karunia, kita menerima grace yang mendorong kita untuk bertobat. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu. Anugerah dalam pandangan ini menjadi pahala yang pasif, alih-alih kekuatan transformatif yang aktif. Ya. Namun pemahaman transaksional tentang hubungan ilahi manusia seperti itu pada dasarnya salah menafsirkan hakikat anugerah dan pertobatan sebagaimana diungkapkan dalam kitab suci. Nah, pembahasan firman Tuhan hari ini akan berargumen bahwa peran anugerah yang sebenarnya bukanlah untuk mengikuti pertobatan, melainkan untuk mendahuluinya, memampukannya, dan menopangnya. Jadi kasih karunia anugerah ini, grace ini mendahului pertobatan. Melalui grace yang diberikan kepada manusia ini, mendorong orang tersebut untuk bertobat. Itu. Dan memampukannya untuk bertobat. Jadi grace ini mendahului pertobatan. Grace ini menopang orang tersebut untuk dapat bertobat. Alih-alih menjadi sistem yang berbasis jasa, kehidupan Kristen adalah sebuah perjalanan yang dimulai dan diberdayakan oleh anugerah cuma-cuma Allah. Jadi grace itu diberikan secara cuma-cuma. Nah, untuk sepenuhnya memahami dinamika ini, pertama-tama kita harus mengenali kondisi manusia. Sebagaimana dijelaskan oleh Alkitab. Tanpa campur tangan Tuhan,
hati manusia tidak berdaya secara rohani dan cenderung untuk memberontak. Ingat tadi dalam Yeremia 17 ayat 9, hati manusia itu pada dasarnya jahat, sifatnya memberontak. Nah, dalam keadaan ketidakberdayaan rohani inilah kasih karunia Allah bertindak sebagai pemrakarsa ilahi, menggerakkan hati nurani dan menarik individu menuju hubungan dengan Tuhan. Kebaikan ilahi ini tidak hanya membangkitkan keinginan untuk berubah, tetapi juga memberi kapasitas untuk bertobat, mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Ini fungsi daripada grace itu sendiri. Dia memberikan kapasitas kepada manusia, menopang manusia untuk dapat bertobat. Ya, lebih lanjut, kasih karunia memberdayakan proses pertobatan seumur hidup. Artinya pertobatan itu bukan satu kali seumur hidup, bukan, tapi seumur hidup, setiap hari. Memberikan kekuatan untuk berbalik dari dosa dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Nah, pada akhirnya kita akan melihat bahwa pertobatan bukanlah pekerjaan kehendak yang dilakukan sendiri, melainkan respon yang rendah hati dan taat terhadap kuasa kasih karunia yang luar biasa yang diberikan kepada kita, yang tidak selayaknya kita terima, namun selalu tersedia bagi kita. Jadi kasih karunia ini dilimpahkan kepada kita yang mendorong kita untuk berkehendak, mengenali dan meninggalkan dosa serta kejahatan kita. Ya. Kasih karunia ini tersedia sepanjang hidup kita. Jadi agar kita dapat bertobat seumur hidup kita. Karena itulah Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Work out your salvation. Bukan work for your salvation. Salvation is given freely. But we need to work it out. Kita harus mengerjakan setelah kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini adalah kebenaran yang memerdekakan, yang membebaskan kita dari tugas yang mustahil untuk kembali kepada Tuhan dan memungkinkan kita untuk merangkul sukacita hubungan yang dibangun di atas kasih karunia dan belas kasihan yang tanpa syarat. Jadi kasih karunia atau grace ini diberikan tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun. Nah, kasih karunia kita harus responi. Tuhan berikan, kita ambil. Kasih karunia itu bekerja di dalam hati kita, mendorong kita untuk bertobat dan meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Kalau datang dari diri kita sendiri, dengan willpower, kita akan gagal. Nggak mungkin terjadi. Nah, pertobatan sering disalahpahami sebagai usaha manusiawi semata. Suatu tindakan kehendak yang sungguh-sungguh yang dengannya seorang berpaling dari dosa dalam upaya untuk mendapatkan pengampunan Allah. Dalam kerangka ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih karunia dipandang sebagai pahala atau hasil dari tindakan pertobatan yang berhasil. Namun perspektif ini pada dasarnya membalikkan tatanan Alkitabiah. Terbalik. Yang benar itulah kasih karunia dulu, baru pertobatan. Bukan pertobatan dulu, baru dianugerahkan kepada kita kasih karunia. Bukan. Jadi kasih karunia itu terlebih dahulu dianugerahkan kepada kita sebagai manusia berdosa yang masih hidup di dalam dosa dan dipanggil untuk bertobat. Jadi hati kita digerakkan di dalam hal ini. Tanpa penggerakan daripada Roh Kudus ini tidak mungkin orang bertobat. Karena dia tidak akan mengenal kejahatannya, tidak akan mengenal dosanya. Karena apa yang dianggapnya jahat oleh dunia dianggap normal. Penelahan Alkitab yang saksama mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih mendalam dan lebih indah. Bahwa grace atau kasih karunia bukanlah hasil dari pertobatan, melainkan penyebabnya yang tak terelakkan. Kuasanya yang tak tergoyahkan dan tujuan akhirnya adalah keselamatan. Jadi kasih karunia bukanlah hasil pertobatan. Ya, kasih karunia itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma agar kita dapat bertobat. Pertobatan sejati bukanlah pekerjaan kita yang lakukan untuk mendapatkan kasih karunia, melainkan respons yang mendalam dan rendah hati
terhadap kasih karunia Allah yang transformatif dan tak selayaknya kita terima. Jadi Tuhan memberikan kasih karunia atau grace ini, kita harus meresponi, membuka hati dan mengizinkan kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, pesan kasih karunia yang pertama dan terpenting adalah fungsinya sebagai pemrakarsa ilahi untuk membawa seseorang kepada pertobatan. Nah, hati manusia yang dibiarkan begitu saja, Bapak Ibu Saudara sekalian, digambarkan oleh Alkitab sebagai mati rohani dan tidak mampu mencari Allah. Ya, rohaninya mati. Bagaimana orang mempunyai kerinduan kepada Allah atau mencari Allah? Nggak mungkin. Nah, Nabi Yeremia mencatat di dalam Yeremia 17 ayat 9 yang kita baca tadi, Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Cobalah renungkan sebentar. Temukan berapa liciknya hati kita. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu untuk mendatangkan keuntungan bagi kita, padahal Alkitab mengajarkan kita untuk rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Ya, kadang-kadang kita berbohong kepada orang lain sekalipun kita mohon bantuan daripada orang tersebut. Licik. Nah, penyakit rohani ini begitu dalam sehingga membuat kita bahkan tidak mampu untuk berpaling dari dosa dengan kekuatan kita sendiri. Disinilah kasih karunia Allah berperan, bukan sebagai tawaran pasif, melainkan sebagai daya tarik yang aktif, seperti magnet. Nah, Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi nggak ada seorang pun yang dapat datang kepada Yesus tanpa dianugerahkan kasih karunia oleh Bapa. Seperti yang tercatat di sini dalam Yohanes 6 ayat 44 yang barusan kita baca bersama-sama. Tarikan ilahi ini sebuah karya Roh Kudus adalah tindakan kasih karunia, tindakan grace yang tak layak diterima. Kasih karunia inilah yang pertama-tama membangkitkan hati nurani yang telah mati tadi, menyadarkan hati akan dosa, dan menerangi pikiran kita diterangi untuk melihat kebaikan dan kekudusan Allah. Nah, Rasul Paulus menggarisbawahi hal ini dalam kitab Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dengan mengajukan pertanyaan retoris yang mengasumsikan jawaban yang jelas. Dalam Roma 2 ayat 4 ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya? Kekayaan grace ini. Kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Maksud grace ini adalah menuntun kita kepada pertobatan. Mau dianggap sepi. Penting kita renungkan Roma 2 ayat 4 ini. Nah, kebaikan dan kasih karunia Tuhan sendirilah yang menjadi katalisator, motor penggerak yang dengan lembut dan penuh kuasa menuntun jiwa yang tersesat menuju jalan kembali. Kalau kita menolak, ya tetap aja kita hidup di dalam dosa. Roh Kudus mengundang kita untuk bertobat. Nah, bukan saja kasih karunia yang memulai proses pertobatan itu, tetapi kitab suci juga menyajikan pertobatan itu sendiri sebagai karunia yang dianugerahkan oleh kasih karunia Allah. Hal ini mungkin, saya ulang, hal ini mungkin tampak paradoks, kelihatannya paradoks. Karena pertobatan juga digambarkan sebagai perintah yang harus kita taati. Namun kedua konsep ini tidak saling eksklusif. Para penulis perjanjian baru secara konsisten menggambarkan pertobatan sebagai sesuatu yang dikaruniakan Allah. Jadi Allah mengaruniakan, kita meresponi. Artinya di dalam pertobatan itu kita ikut mengambil bagian, yaitu kita meresponi.
Kita menggunakan free will kita untuk meresponi, meninggalkan yang jahat, meninggalkan dosa, berbalik kepada Allah. Itu bagian kita. Kita menjawab panggilan pertobatan tersebut. Nah, dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayat yang ke-31, Petrus memberitakan bahwa Allah telah meninggikan Yesus dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 5 ayat 31 mencatat ini. Demikian pula ketika mengajar Timotius tentang cara menghadapi lawan, Paulus menulis bahwa ia, yaitu Timotius, harus lemah lembut dalam menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 25. 2 Timotius 2 ayat 25. Nah, ayat-ayat ini krusial. Kenapa krusial? Karena meruntuhkan gagasan bahwa pertobatan adalah upaya manusia atau hasil perbuatan manusia yang bekerja, yang berjasa, membalikkan hati manusia yang jahat kepada pertobatan. Manusia tidak dapat membalikkan hatinya kepada pertobatan tanpa anugerah Allah yang mendorong manusia tersebut membangkitkan kematian rohani mereka untuk dapat melihat dosa dan kejahatan mereka, berbalik meninggalkan ini dan kembali kepada Tuhan yang baik. Nah, sebaliknya ayat-ayat ini sebaliknya ayat ini membingkainya sebagai suatu pemberdayaan supranatural, suatu penanaman hasrat dan kapasitas baru untuk berbalik dari dosa dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang mana kegerakan ini dilimpahkan oleh kuasa Roh Kudus yang menggerakkan manusia untuk berbalik dari yang jahat. Nah, kemampuan untuk merasakan duka cita ilahi atas dosa dan mengubah jalan hidup merupakan kapasitas rohani yang pertama-tama harus dianugerahkan kepada kita oleh Sang Pemberi segala kebaikan. Ini baik banget. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. That none should perish, kata Alkitab. Tanpa karunia ilahi ini, upaya kita untuk berpaling dari dosa hanyalah upaya pembenaran diri yang pasti akan gagal. Itu sifat manusia, pembenaran diri. Defensif. Kemampuan supernatural ini semakin diperjelas dengan perbedaan antara duka cita duniawi dan duka cita ilahi. Kita garis bawahi, kita bedakan duka cita duniawi dan duka cita ilahi. Rasul Paulus dalam suratnya kepada kedua Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua, maksud saya, kepada jemaat di Korintus menulis. Apa yang ditulisnya? Itu tercatat di dalam 2 Korintus 7 ayat yang ke-10. Dia menulis seperti ini. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. 2 Korintus 7 ayat 10. Jadi di sini Rasul Paulus menekankan dan memberikan perbedaan antara duka cita duniawi dan duka cita ilahi. Nah, duka cita duniawi adalah emosi yang berpusat pada diri sendiri. Duka cita duniawi adalah emosi yang berpusat pada diri sendiri. Duka cita ini muncul karena tertangkap, karena menanggung akibat atau menanggung konsekuensi dari tindakan seseorang, atau karena merasa malu dan penyesalan atas suatu kesalahan. Dia mencuri, dia tertangkap, dia menyesal. Apakah dia menyesal bertobat dan tidak mencuri lagi? Enggak, dia tertangkap, dia menyesal karena dia tertangkap. Dalam pikirannya dia akan membuat suatu strategi yang baru bagaimana mencuri lain kali tanpa bisa tertangkap. Dia menyesal, penyesalannya bersifat pribadi di dalam ini, berpusat pada dirinya sendiri bagaimana mencuri lagi tanpa tertangkap. Ini duka cita duniawi. Ya, karena dia mengalami konsekuensi, masuk penjara misalnya, atau mendapat denda dan sebagainya.
menanggung malu karena tertangkap. Ya, jadi dia menanggung konsekuensi atau akibat dari tindakannya sendiri atau karena rasa malu dan penyesalan atas suatu kesalahan. Itu duka cita duniawi. Duka cita semacam ini berfokus pada kerugian yang timbulkan pada diri sendiri. Dia dirugikan, tertangkap, mendapatkan rasa malu dan sebagainya. Duka cita ini mungkin mengarah pada keinginan untuk menghindari konsekuensi di masa depan, tetapi tidak mengarah pada pertobatan sejati kepada Allah. Dia berusaha untuk dia memiliki keinginan untuk menghindari konsekuensi di masa depan. Artinya, bagaimana cara dia mencuri supaya tidak tertangkap dan tidak menerima konsekuensi. Tapi tidak mengarah pada pertobatan sejati kepada Allah. Itu duka cita duniawi. Ya. Di sisi lain, duka cita ilahi adalah duka cita yang mendalam dan tulus karena tindakan kita telah melukai hati Allah. Pusatnya fokusnya Allah, bukan diri sendiri. Jadi, duka cita ilahi adalah duka cita yang mendalam dan tulus karena tindakan kita telah melukai hati Allah yang kudus dan penuh kasih ini. Nah, duka cita ini menyadari beratnya dosa kita. Bukan dari segi kerugiannya, melainkan dari segi bagaimana dosa itu melanggar karakter Allah yang benar dan baik dan merusak persekutuan kita dengannya melalui kejahatan dan dosa yang kita lakukan. Duka cita semacam inilah yang sungguh-sungguh dapat memotivasi perubahan yang berasal daripada hati yang bertobat. Duka cita ini adalah awal dari perjalanan kembali kepada Allah karena berakar kepada kasih kepada Tuhan itu sendiri. Karena berakar pada kasih kepadanya, ya, bukan kasih kepada diri sendiri. Duka cita yang mendalam ini yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hati orang yang percaya merupakan bukti nyata dari kasih karunia Allah. Ini adalah tindakan kasih karunia yang mengubah rasa mengasihani diri sendiri menjadi penyesalan yang mendalam atas dosa itu sendiri. Memotivasi kita untuk berpaling darinya dan mendekat kepada Dia yang telah kita sakiti. Kasih karunia Allah lah yang membuat hati kita cukup peka untuk merasakan duka cita yang memberi hidup ini. Nah, lebih lanjut, kasih karunia Allah adalah kuasa yang memungkinkan perubahan intelektual dan perubahan kehendak di hati yang bertobat. Ya, kasih karunia atau grace ini memungkinkan terjadi perubahan di dalam hati manusia itu untuk memiliki keinginan untuk bertobat dan memiliki perubahan dalam intelektualnya. Itu salah nih dan semuanya ini. Kata Yunani untuk pertobatan adalah metanoia. Secara harfiah berarti perubahan pikiran atau perubahan pemikiran, perubahan pola berpikir, berbalik arah. Ya. Ini lebih dari sekadar merasa menyesal. Ada orang merasa menyesal karena merasa dirugikan dirinya, dia memperbaiki taktik untuk tetap melakukan kejahatan, artinya dia tetap tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam kejahatan yang dilakukannya, tanpa bertobat, tanpa meninggalkan kejahatan tersebut berbalik arah. Kalau tadi jalan ke utara, orang bertobat berbalik ke selatan. Nah, ya. Jadi pertobatan metanoia atau eh, pertobatan yang digerakkan oleh Roh Kudus yang dimulai dari hati menular kepada pikiran intelektual manusia tersebut lebih dari sekadar merasa menyesal. Ini adalah reorientasi fundamental dari seluruh pandangan dunia seseorang, cara memandang kita. Nah, pergeseran dari perspektif yang berpusat pada diri sendiri menjadi perspektif yang berpusat pada Tuhan. Kita tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri, tapi berpusat kepada Tuhan yang kita rugikan, berpusat pada Tuhan yang kita sakiti, berpusat pada Tuhan yang kita lukai, dan karakternya yang kita cemarkan melalui perbuatan kita. Nah, pembaruan pikiran ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh grace, oleh kasih karunia Tuhan. Dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua, Paulus memerintahkan orang percaya, janganlah kamu menjadi serupa
dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi ini bukanlah sesuatu yang dapat kita ciptakan melalui kemauan keras belaka, willpower. Bukan. Kita lihat di sana, setelah kita berubah, hati kita, pola pikir kita berbaharui, Roh Kudus memperbaharui ini, bekerja di dalam diri kita. Dengan pikiran yang baru, hati yang baru, kita dapat mengerti sekarang dan menyesali dosa itu merugikan karena menyakiti Tuhan. Dan sekarang kita dapat melihat apa kehendak Tuhan itu dengan pikiran yang lurus ini, dengan hati yang benar ini. Kita dapat mengenal keinginan Tuhan, apa yang baik, mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Tanpa itu kita tidak mungkin dapat melakukan, kita hanya dapat mengatakan, ya Tuhan itu baiklah pokoknya, Tuhan itu mengerti lah. Dia akan mengampuni saya. Ini bukan pertobatan perkataan seperti ini. Aku tahu Tuhan itu baik, tapi apakah engkau cukup baik dapat mengerti kebaikan Tuhan untuk tidak disalahgunakan? Tapi engkau meninggalkan dosa dan kejahatanmu dan berbalik kepada Tuhan. Itu yang penting. Kalau tidak, kita mengabaikan kasih karunia tersebut. Kita menolak kasih karunia tersebut. Kita diamkan kasih karunia tersebut yang tidak menghasilkan apapun di dalam kehidupan kita. Ya, kita perlu transformasi ini. Ini adalah karya kasih karunia, grace, yang mengalir dari persatuan kita dengan Kristus yang memberi kita pikiran dan hati yang baru untuk memikirkan pikiran Allah seperti Dia. Rasul Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Kasih karunialah yang membuka mata kita untuk melihat dosa dan kejahatan sebagai kekuatan destruktif yang mengasingkan kita dari pencipta kita yang penuh kasih. Alih-alih melihat dosa sebagai sesuatu yang tidak berbahaya, kita melihat sesuatu yang destruktif. Ini digerakkan, mata kita diceraikan oleh kasih karunia atau grace ini. Pembaruan pikiran ini, pembaruan akal budi kita ini, yang diberdayakan oleh kasih karunia, diberdayakan oleh grace, merupakan fondasi intelektual yang di atasnya tindakan pertobatan selanjutnya dibangun. Jadi pertobatan tersebut dibangun di atas kasih karunia. Bukan kasih karunia di atas pertobatan, bukan. Pertobatan di atas kasih karunia, bertobat dibangun di atas kasih karunia. Artinya kita diberikan kasih karunia dan melalui kasih karunia ini kita dimampukan untuk bertobat. Nah, pelaksanaan praktis dari pertobatan adalah perubahan tindakan atau perubahan perilaku, karakter berubah, ya, yang juga sepenuhnya bergantung pada kasih karunia. Perubahan pikiran yang tidak menghasilkan perubahan hidup bukanlah pertobatan sejati. Cuma sekedar menyesal doang. Yesus berbicara tentang ini ketika ia berkata dalam Matius 3 ayat yang ke-8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Bear the fruit worthy of repentance. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Buah ini bukanlah sesuatu yang dapat kita hasilkan dengan kekuatan kita sendiri. Ini adalah hasil alami dari kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk menghasilkan buah dari pertobatan kita. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Keinginan kita untuk hidup benar dan kemampuan kita untuk melakukannya merupakan hasil dari karya kasih karunia Allah di dalam kita. Buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri bukanlah daftar pencapaian manusia, melainkan hasil spontan dari kasih karunia Allah yang berdiam di dalam kita. The fruit of spirit, singular, bukan plural. Ini semuanya satu. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Proses pengudusan
Yang berkelanjutan ini merupakan siklus pertobatan yang diberdayakan oleh kasih karunia, di mana kita terus-menerus berpaling dari dosa dan mendekat kepada Kristus. Jauh dari dosa, mendekat kepada Kristus. Bersandar bukan pada kekuatan kita sendiri, melainkan pada kuasa Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Saya pernah ada seseorang mengatakan kepada saya mau lihat berapa kuatnya saya mendekatkan diri kepada dosa. Ternyata saya nggak kuat, Pastor. Kamu mencobai Allah. Di sini jelas Allah mengatakan jauhkan diri dari kejahatan, jauhkan diri daripada dosa. Mendekat kepada Kristus. Lari dari iblis, lawan iblis, lari dan mendekat kepada Tuhan. Kita akan menang. Bukan mendekat kepada iblis, mendekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kemenangan. Sinergi antara kasih karunia dan pertobatan dirangkum dengan indah dalam kitab Titus. Titus pasal yang kedua, ayat 11 dan 12. Paulus menulis, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia yang sekarang ini. Jadi kasih karunia Allah ini mendorong kita untuk meninggalkan kejahatan dan dosa-dosa. Jelas di sini. Keinginan duniawi ini. Titus 2, 11, 12. Renungkanlah ini. Bukan kekuatan kita sendiri. Ayat ini menunjukkan bahwa kasih karunia bukanlah izin untuk berbuat dosa. Sama sekali tidak. Melainkan pelatih yang secara aktif mengajar dan memampukan kita untuk meninggalkan kefasikan. Dan ini dimungkinkan jika kita betul-betul merenungkan firman Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan firman. Berapa sering kita tidak fokus saat membaca firman Tuhan, apalagi pada waktu mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah. Melalui khotbah live aja kita bisa kerasa krusuk, apalagi melalui online. Berapa sering kita meninggalkan, pergi ke tempat yang lain, hilang beberapa ayat, kita nggak mengerti sambungannya. Di sini dia, ketulusan hati kita untuk berbalik dari kejahatan dan dosa ini, berbalik dari kesalahan yang kita tahu salah. Kita tahu salah, tapi kita tetap lanjutkan. Ini jahat. Kita harus berbalik dari kesalahan yang kita ketahui ini dan kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar. Tadi sudah kita bahas. Nah, kasih karunia yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia yang sama yang mendisiplinkan kita dan memberi kita kekuatan untuk menjalani hidup yang saleh. Ini berarti pertobatan adalah respons kita yang taat dan rendah hati terhadap pelatihan kasih karunia Allah. Pertobatan adalah bukti nyata bahwa kita telah menerima dan tunduk kepada kasih karunia dalam hidup kita ini. Tanpa kasih karunia, tanpa grace, pertobatan mustahil. Tetapi tanpa pertobatan, kasih karunia tidak benar-benar diterima. Tanpa kasih karunia, tanpa grace, pertobatan itu mustahil. Tapi tanpa pertobatan, kasih karunia tidak benar-benar diterima. Kita meresponi kasih karunia. Bertanya, apakah kita meresponi dengan benar, dengan sungguh-sungguh? Jika kita meresponi kasih karunia atau grace dengan benar dan sungguh-sungguh, hasilnya adalah pertobatan yang sejati. Tapi kalau tidak, kita tidak akan bertobat. Dengan benar, kita tetap diam di dalam dosa. Coba bayangkan berapa sering kita menerima nasihat, tetap aja kita langgar. Tapi kita tidak ingin anak kita melanggar nasihat yang kita berikan. Tapi kita melanggar nasihat yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, one house, one rule. Kita nggak bisa nuntut ini kepada anak kalau kita sendiri juga melakukan hal yang sama. Keduanya, jadi saya ulang ya, tanpa kasih karunia, pertobatan mustahil. Tetapi tanpa pertobatan, kasih karunia tidak benar-benar diterima. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Yang satu sama lain saling berkaitan. Pertobatan merupakan tindakan manusia untuk berbalik arah yang dimungkinkan hanya oleh kekuatan kasih karunia ilahi.
dimungkinkan oleh grace ini. Tapi kita harus mau memilih mempergunakan free will yang diberikan kepada kita secara benar untuk meninggalkan dosa dan kejahatan sesuai dengan panggilan Tuhan ini tadi. Sifat pertobatan itu seumur hidup merupakan salah satu aspek terpenting di dalam kehidupan kekristenan ini. Dan disinilah kuasa kasih karunia yang menopang menjadi nyata. Kita terus ditopang, jatuh bangun, terus ditopang. Selama kita mau, bukan sengaja menjatuhkan diri. Tapi jatuh dan kita bangun lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertobatan bukanlah tindakan tunggal. Tidak yang kita lakukan di awal perjalanan iman kita. Enggak, tapi terus sampai kita bertemu dengan Tuhan. Sampai kita membuskan napas yang terakhir. Meskipun ada perubahan awal yang definitif, kehidupan Kristen ditandai oleh proses pengakuan dosa yang berkelanjutan dan setiap hari. Menerima pengampunan dan kembali kepada Allah. Rasul Yohanes menekankan hal ini ketika ia menulis. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayat ini ditulis bukan untuk orang tidak percaya, melainkan untuk orang Kristen yang menunjukkan bahwa kebutuhan akan pertobatan dan pengampunan terus-menerus. Pertobatan yang berkelanjutan dan setiap hari ini hanya dimungkinkan oleh karena kasih karunia Allah. Dimungkinkan oleh grace yang terus-menerus dilimpahkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Nah, kita tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk terus-menerus menghadapi dosa kita sendiri. Kebaikan Allah lah yang senantiasa hadir, yang memberikan kita keberanian untuk mengaku. Keberanian yang kita miliki dengan segala kerendahan hati untuk mengakui kegagalan kita dan harapan untuk percaya bahwa pengampunan selalu tersedia melalui Kristus, di mana kegerakan ini mendorong kita untuk meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Nah, berdasarkan kebenaran mendasar bahwa grace atau kasih karunia adalah sumber segala pertobatan sejati. Artinya, tanpa grace, tanpa kasih karunia, kita tidak mungkin bertobat. Namun banyak beredar pengajaran sesat. Warning, banyak beredar pengajaran sesat bahwa penyesalan sejati akan membawa kita kepada kasih karunia. Yang beredar adalah Allah yang benar, maaf. Yang benar adalah Allah mengaruniakan kepada kita kasih karunia atau grace yang membawa kita kepada pertobatan. Pengajaran sesat mengajarkan penyesalan sejati akan membawa kita kepada kasih karunia. Jadi bertobat menghasilkan grace. Itu pengajaran yang sesat. Yang benar, grace terlebih dahulu dilimpahkan dan pertobatan sejati muncul. Pertobatan bukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan kasih karunia. Ya, pertobatan bukan prasyarat untuk mendapatkan grace yang membawa kita kepada keselamatan. Allah terlebih dahulu, saya ulang, Allah terlebih dahulu mengaruniakan grace atau kasih karunia kepada kita, di mana grace ini memungkinkan kita untuk bertobat. Jadi grace atau kasih karunia dan pertobatan merupakan bagian integral dari proses keselamatan itu sendiri yang diprakarsai dan ditopang oleh Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Penyayang ini. Dinamika ini diilustrasikan dengan indah oleh hakikat penebusan Kristus. Pengorbanan di kayu salib bukan sekedar pembayaran sederhana untuk dosa-dosa masa lalu, melainkan tindakan kosmis yang secara fundamental mematahkan kuasa dosa atas umat manusia. Jadi kita diampuni juga bukan hanya atas dosa masa lalu, tapi juga untuk dosa hari ini dan dosa yang akan datang. Selama hidup kita, kasih karunia itu tersedia. Kita akan menerima pengampunan itu saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika Paulus menulis dalam kitab Roma pasal yang ke-6 bahwa manusia lama kita telah
turut disalibkan bersamanya. Saya ulang ya. Ketika Paulus menulis dalam Roma 6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan bersamanya, artinya bersama Kristus, supaya tubuh yang dikuasai dosa itu hilang. Ia sedang berbicara tentang kuasa radikal dan transformatif dari peristiwa ini. Jadi pertobatan bukan sekadar permintaan maaf emosional, melainkan penyelarasan secara sadar ya atas kehendak Allah yang masuk di dalam kehidupan kita yang memanggil kita untuk bertobat. Ya, kita menyelaraskan ini dengan realitas apa yang telah Kristus genapi. Tuhan mengingatkan kita, kamu berdosa, kamu melakukan kejahatan. Kita lihat, kita mengerti, kita menyelaraskan atas apa yang Tuhan lakukan di kayu salib, yaitu atas dosa dan kesalahan kejahatan kita ini, Tuhan mati membayar upah dosa kita tersebut dengan nyawanya, dengan darahnya. Nah, kita berpaling dari dosa karena kita telah dibebaskan dari kuasanya. Kuasa dosa dipatahkan di kayu salib. Bukan dalam harapan masa depan, melainkan dalam realitas masa kini. Hari ini, saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kuasa dosa tersebut dipatahkan oleh kuasa salib saat Yesus disalibkan. Lebih lanjut, pertobatan yang didorong oleh kasih karunia ini bukanlah peristiwa satu kali, bukan. Melainkan proses pengudusan yang berkelanjutan seumur hidup. Ya, pertobatan awal dari dosa pada saat pertobatan hanyalah permulaan. Tapi bukan berhenti di sana, kita terus setiap hari bertobat. Roh Kudus yang merupakan saluran grace atau saluran kasih karunia Allah terus bekerja di dalam diri kita, menyadarkan kita akan dosa yang mungkin kita tidak sadari dan memampukan kita untuk berjalan dalam hidup yang baru. Inilah pemeliharaan kasih karunia, tangan ilahi yang memegang tangan kita saat kita menjalani kehidupan ini. Sejak dalam perjanjian lama ini, ingat Kain, Roh Kudus berbicara memberikan kasih karunia, grace-nya. Kain, mengapa mukamu bermuram? Jangan pikirkan dosa mengintip. Jangan lakukan, dipanggil untuk bertobat. Kain mengabaikan panggilan, mengabaikan kasih karunia, mengabaikan grace yang merupakan awal daripada pertobatan itu sendiri. Dia melanjutkan apa yang ada di dalam pikirannya. Artinya Tuhan melimpahkan kasih karunia tersebut ditolak. Sampai hari ini banyak manusia menolak kasih karunia. Lebih lanjut, pertobatan didorong oleh kasih karunia ya, bukan satu kali, terus menerus setiap hari. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan hati kita melalui grace, kasih karunia yang dilimpahkan dalam diri kita, menyadarkan diri kita akan dosa. Yang jika itu berasal dari diri kita sendiri, tidak kita sadari. Jadi kita perlu Roh Kudus untuk menyadarkan kita dan mengambil langkah untuk bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatan tersebut. Dan efeknya adalah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Kalau dulu mencuri, sekarang nggak mencuri lagi. Itulah sebabnya pertobatan setiap hari tidak terasa seperti tugas yang menakutkan dan berulang-ulang, melainkan kesempatan berkelanjutan untuk kedekatan yang diperbarui dengan Allah. Pertobatan adalah penyerahan diri yang penuh sukacita kepada kehendaknya yang dimampukan oleh kasih karunia yang sama seperti yang pertama kali menarik kita kepada Tuhan Yesus tersebut. Pertobatan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya sama seperti pertobatan yang hari pertama, di mana Tuhan sendiri yang menggerakkan kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mendekatkan. Jadi proses pendekatan kepada Kristus itu berlangsung setiap hari. Kalau tidak, kita akan diserang oleh dosa. Ingat Kain itu. Buah dari kasih karunia ini bukan hanya berbalik dari dosa, tetapi berbalik kepada kebenaran. Sebuah pengejaran yang positif, yang sifatnya aktif untuk menjalani hidup yang memuliakan Allah. Pengejaran ini tidak ditenagai oleh kekuatan kita sendiri, melainkan oleh Roh yang tinggal di dalam kita. Nah, pada akhirnya pemahaman yang lebih mendalam
tentang pertobatan ini membebaskan kita dari beban pembenaran diri sendiri yang sering dilakukan oleh manusia. Ya, itu pembenaran diri kita benar hanya karena kita melakukannya kan mustahil. Kita perlu Tuhan. Dosa kita ditanggungkan kepada Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu pembenaran. Membenarkan diri sendiri nggak ada hasil. Hal ini menggantikan siklus yang melelahkan dan berbasis kinerja dengan kebenaran yang memerdekakan dan memberi ketenangan bahwa penerimaan kita oleh Allah tidak didasarkan pada kualitas pertobatan yang berasal dari diri kita sendiri, melainkan pada kesempurnaan pengorbanan Kristus di kayu salib sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Kesedihan kita atas dosa menjadi respons yang alami dan sepenuh hati terhadap kasih karunia yang melimpah yang telah mengampuni kita alih-alih upaya putus asa untuk mendapatkan pengampunan tersebut. Berapa sering kita berpikir, mungkin nggak ya, aku sudah terlalu jahat, Tuhan memberi pengampunan kepada aku. Itu kan dari usaha manusia. Tapi kalau dia berpikir dari sisi Tuhan, Yesus mati untuk menanggung dosa tersebut. Dia membayar upah dosa tersebut. Itu kan bukan dari manusia, itu dari Tuhan. Dia membayar upah dosa tersebut, dosa kita ditanggungkan kepada Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu yang terjadi. Jadi nggak ada usaha kita, usaha Kristus. Usaha kita adalah meresponi panggilan ini. Meresponi tawaran grace yang diberikan kepada kita. Hal ini mengubah tindakan pertobatan dari tugas yang berat menjadi respons yang penuh sukacita dan syukur atas kasih karunia Allah yang tak terpahami. Pada akhirnya, seluruh kerangka pertobatan yang diberdayakan oleh kasih karunia berakar pada karya Yesus Kristus yang telah rampung. Ya sudah rampung, nggak ada yang perlu ditambahkan lagi. Kuasa pertobatan tidak datang dari tekad pribadi kita sendiri atau dari kedalaman duka cita kita, melainkan dari penebusan yang telah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Penulis kitab Ibrani mengingatkan kita dalam Ibrani 9 ayat 26 bahwa Kristus hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi kalau kita sengaja, kita sudah tahu dosa, kita sudah tahu jahat, kita sengaja melakukan dosa yang telah kita tahu bahwa itu adalah dosa dan itulah jahat, maka berdasarkan Ibrani 9 ayat 26 kita sengaja menyalibkan Kristus untuk kedua kalinya dan itu tidak mungkin. Susah nanti celaka hidup kita. Jangan. Karena pengorbanan yang sempurna dan sekali untuk selamanya inilah Allah dapat berlaku adil sekaligus membenarkan mereka yang beriman kepada Yesus. Roma 3:26. Karena itu, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saat engkau mendengarkan firman ini, Alkitab berkata, jangan keraskan hatimu. Jangan marah kepada saya menyampaikan firman. Karena firman itu bukan milik saya, tapi milik Kristus yang memanggil kita sekalian yang mendengarkan firman ini untuk bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Kasih karunia memampukan pertobatan karena kasih karunia adalah saluran yang melaluinya manfaat kematian Kristus ditetapkan dalam hidup kita. Pengampunan yang mengikuti pertobatan bukanlah imbalan atas usaha kita, melainkan konsekuensi langsung dari pembayarannya atas dosa-dosa kita. Saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh, konsekuensi daripada pertobatan sungguh-sungguh ini adalah pengampunan yang kita terima. Bukan usaha kita. Hubungan timbal balik. Kuasa untuk berbalik dari dosa bukanlah pencapaian pribadi. Sehingga tidak satu orang pun dapat mengklaim ini karena usaha gua. Bukan. Melainkan cerminan kuasa kebangkitan Kristus yang telah mematahkan kuasa dosa dalam hidup kita. Nah, kesimpulan dari pengajaran minggu pagi ini adalah peran kasih karunia dalam pertobatan bukanlah hal sampingan, melainkan hal sentral dan mendasar. Kasih karunia itu bukan sampingan, bukan efek samping, tapi sentral. Didahulukan, diberikan dulu, baru pertobatan.
Kasih karunia atau grace adalah inisiatif ilahi, datangnya dari Tuhan yang menarik mereka yang terhilang. Karunia supernatural yang memampukan perubahan pikiran dan hati, serta kuasa yang menopang, yang menghasilkan buah kebenaran dalam hidup kita. Dari awal mula keyakinan hingga perjalanan pengudusan seumur hidup, pertobatan adalah perjalanan yang diberdayakan oleh grace, oleh kasih karunia dari awal hingga akhir. Pertobatan bukanlah pendakian berat yang harus kita tempuh untuk meraih perkenanan Allah. Bukan, melainkan sebuah perjalanan yang kita tempuh dengan tangan Allah yang memegang tangan kita. Sebuah respons iman dan ketaatan kepada kebaikannya yang berlimpah dan tidak layak kita terima. Kasih karunia ini. Nah, memahami dinamika ini membebaskan kita dari usaha sia-sia kedagingan kita sendiri untuk kembali kepada Allah dan memungkinkan kita untuk menerima kebenaran yang membebaskan bahwa Dia, Yesus, telah melakukan segala yang diperlukan untuk membawa kita kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertobatan kita bukanlah sesuatu yang terjadi atas kekuatan kita sendiri, melainkan sebuah kesaksian yang penuh sukacita akan kasih karunia Allah yang tidak terukur. Pemahaman baru ini yang berlandaskan pada karya Kristus di kayu salib dan diberdayakan oleh Roh Kudus mengubah pertobatan dari kewajiban yang diikuti merubah mengubah. Saya ulang. Pemahaman baru ini yang berlandaskan pada karya Kristus di kayu salib dan diberdayakan oleh Roh Kudus mengubah pertobatan dari kewajiban yang ditakuti menjadi tanggapan yang penuh sukacita dan membebaskan terhadap kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, Mamu telah selesai berbicara, Roh Kudus terus Engkau mengingatkan kami, menggiring kami, menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang aktif, bertobat setiap hari, menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita buka pintu hati kita dan angkat kedua tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk. Diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati pelayananmu. Diberkati anak cucumu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menyebut kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian telah selesai. Atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Harili mohon diri. Shalom.